Halo Mr. Tri, nama saya Valerie Megan dari kelas X IPS 2 dan hari ini saya dan teman-teman dari kelompok saya akan menjelaskan 6 tips dan triks dalam mengelola waktu secara pribadi. Jadi kami masing-masing akan menjelaskan satu tips yang kita pilih. Biar nggak kelamaan, mari kita langsung mulai. Jadi tips yang pertama itu membuat tujuan yang jelas. Apa yang dimaksud dengan membuat tujuan yang jelas? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tuh harus memiliki tujuan. Jika kita tidak mempunyai tujuan, terkadang hal yang kita inginkan itu tidak bisa dicapai atau susah dicapai. Maka dari itu ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam membuat tujuan yang jelas ini. Yang pertama, jangan linglung. Apa yang dimaksud dari jangan linglung? Kita itu kalau mau melakukan sesuatu, jangan langsung diasal atau seenaknya sendiri. Kita tuh harus benar-benar di-manage dan benar-benar harus dipikirkan. Karena jika kita ingin melakukan sesuatu untuk kedepannya, untuk masa depan kita tuh harus melakukannya dengan benar. Harus ada tujuannya. Tujuannya kita itu untuk melakukannya dengan benar. Maka dari itu kita ada steps-nya. Jangan asal memikirkan suatu hal, karena nanti jatuhnya dan endingnya bakalan tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau keinginan kita. Kenapa? Karena itu, kita linglung. Yang kedua, ini adalah kunci dari manajemen waktu. Kita tidak perlu bingung dan takut mengenai apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau yang harus kita lalui terlebih dahulu. Karena ini membuat tujuan yang jelas adalah kunci manajemen waktu yang benar. Dan yang ketiga, lebih mudah dikerjakan jika ada tujuan yang jelas. Jika kita sudah paham kerangka dan tujuan dari pekerjaan tersebut, pekerjaan ini akan lebih mudah dipekerjakan karena kita udah ada tujuannya dan bayangannya untuk kedepannya itu mau bagaimana. Motivasinya dari saya adalah semua orang pasti bisa melakukan segala sesuatu dengan on time dan dengan benar. Hanya perlu mindset yang rapi dan tidak berantakan. Dan ayat Alkitab yang saya ambil adalah dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Isinya adalah, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Tips yang kedua adalah hindari stres. Banyak orang yang sering tidak menyadari bahwa dirinya mengalami stres. Nah, kebiasaan mengabaikan stres ini bisa menyebabkan tubuh merasa lelah. Sebab semakin menumpuk dan bisa meledak kapan saja. Kali ini saya akan membagikan 5 cara mudah untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah bicarakan. Jika sudah dirasa terlalu berat, jangan sungkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi pada orang terdekat atau keluarga. Lalu yang kedua adalah me time. Cobalah untuk melupakan sejenak masalah dan memanjakan diri dengan melakukan hal yang menyenangkan alias me time. Lalu yang ketiga adalah meditasi atau yoga. Melakukan yoga juga bisa membantu memberikan rasa keseimbangan, ketenangan, serta kedamaian dalam tubuh, sehingga stres bisa diatasi. Lalu yang keempat adalah pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat nyatanya tidak hanya memberikan manfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Mengonsumsi makanan sehat juga dapat menghindari serangan penyakit, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat secara keseluruhan. Lalu yang kelima adalah olahraga. Rutin berolahraga ternyata juga bisa menurunkan tingkat stres yang dialami. Nah, itu tadi 5 tips saya untuk mengatasi stres. Lalu, saya akan membagikan motivasi dari diri saya kepada kalian. Motivasinya yaitu tak perlu cemas. Setiap masalah dalam hidup adalah cara Tuhan menunjukkan berkat dan keajaibannya. Lalu, ayat Alkitab yang saya kutip itu adalah dari Filipi 4 ayat 6, yaitu berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tips yang ketiga adalah fokus. Pertama-tama perlu diketahui bahwa cara fokus itu beda-beda tiap orang. Di sini aku bakal jelasin cara fokus menurut diriku sendiri. Cara yang pertama adalah mengetahui hal-hal yang bikin kamu nggak fokus. Kalau aku tuh sering kehilangan fokus karena notifikasi dari HP dan suara bising dari lingkunganku. Suara bising yang aku maksud ini bukan dari musik yang aku play, tetapi dari suara mesin, suara orang ngomong, suara tukang motong keramik, atau pokoknya hal-hal yang di luar dari tanggung jawab aku atau gak bisa aku kontrol gitu.
Jadi, solusi yang aku lakukan adalah men-silent notifikasi dari HP aku dan pindah ke tempat yang nggak ada suara bising. Pokoknya suara bisingnya berkurang itulah. Tentu solusi yang aku lakuin ini ada plus minusnya. Plusnya aku jadi bisa lebih fokus, tapi minusnya itu aku jadi slow respon dan nggak tahu kalau misalnya ada sesuatu yang urgent. Nah, cara yang kedua itu menurutku menghindari multitasking, karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa multitasking gitu. Jadi kalau misalnya aku mempunyai beberapa pekerjaan, PR, tugas, dan lain-lain, aku bakal ngerjain itu satu persatu, bukan langsung secara bersamaan gitu. Kalau dikerjain secara bersamaan, nanti hasilnya nggak maksimal dan nanti akunya yang rugi sendiri. Cara yang ketiga, menurut aku adalah cari tempat yang nyaman dan suasana yang mendukung. Aku itu tipe orang yang bisa fokus di tempat-tempat yang tertentu aja. Contohnya tuh kamar aku, kafe yang sepi, dingin, sama ada fasilitas wifi-nya. Pokoknya aku tuh tipe orang yang nyaman dengan tempat yang sepi sama dingin gitu. Biar suasananya tambah enak, biasanya aku sambil play musik klasik atau yang tenang-tenang gitu. Biasanya aku cari playlist di Spotify sih, terus tak play gitu. Cara yang terakhir, menurut aku adalah siapin mental atau pikiran. Contohnya ya kayak kumpulin mood atau niat gitu. Sama kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, ya lakuin dulu biar nggak ganggu. Kalau misalnya nggak ada niat sama mood kan nanti hasilnya nggak maksimal. Nah, ini semua cara menurut aku ya. Tiap orang kan beda-beda. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah berdoa. Matius 26 ayat 41 mengatakan, Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Orang memang menurut, tetapi daging itu lemah. ini tuh biar kamu dijauhin dari hal-hal yang bikin kamu nggak fokus gitu. Tips yang keempat yaitu jangan takut salah. Dalam aktivitas atau tindakan sehari-hari, seseorang pasti pernah melakukan kesalahan ataupun kekeliruan sekecil apapun itu. Lalu akhirnya mereka akan dikenakan hukuman ataupun sanksi atas tindakannya yang telah dilakukan tersebut. Nah, karena alasan inilah orang menjadi takut untuk mencoba sesuatu. Mereka takut salah, takut akan dikomentari, hilangnya percaya diri, pernah gagal sebelumnya, atau bahkan trauma dari masa kecil yang menyebabkan ia tidak berani untuk mencoba hal itu lagi. Namun yang tidak disadari banyak orang adalah orang yang takut salah adalah orang yang takut akan perubahan. Padahal sejatinya dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Paling tidak agar kita bisa meminimalisir kesalahan tersebut supaya tidak terulang lagi. Ada beberapa cara agar kita bisa melakukan tips keempat ini. Yang pertama, step out from your comfort zone. Maksudnya adalah berani menantang rasa takut kita dan mulai mencoba sesuatu yang baru tanpa takut gagal. Walaupun sulit, bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya kan. Yang kedua yaitu always stay positive. Tanamkan pikiran bahwa sebuah kesalahan adalah hal yang biasa dan bukan suatu hal yang harus dihindari. Kita hanya perlu belajar dari kesalahan kita sebelumnya dan jangan mengulanginya lagi. Yang ketiga yaitu stop overthinking. Berpikir sebelum melakukan sesuatu memang hal yang bagus untuk dilakukan. Namun too much thinking menyebabkan kita untuk berpikir negatif dan akan memunculkan rasa takut yang lebih besar. Yang terakhir atau yang keempat adalah start from small things. Kita bisa belajar berani mengambil tindakan mulai dari hal kecil saja tidak apa-apa. Jika sudah terbiasa baru kita bisa mengambil one step further and further. Motivasi saya adalah don't be afraid to fail, be afraid not to try dari Michael Jordan. Dan jangan pernah merasa salah dalam mencoba sesuatu yang baru. Berbuat salah, belajar dari kesalahan, lalu majulah. Tips yang kelima yaitu jangan menunda. Banyak dari kita sering menunda pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan. Alhasil pekerjaan tersebut tidak selesai dan bahkan pekerjaan yang lainnya tertumpuk. Alhasil bisa membuat kita menjadi malas dan membiarkan tugas dan tanggung jawab kita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, tentuin deadline khusus untuk diri sendiri. Yaitu supaya untuk enggak menunda lagi. Bisa dengan menetapkan deadline untuk diri sendiri lebih cepat dari deadline yang sebenarnya. Misalnya kayak jika batas waktu pekerjaan kalian adalah hari Jumat, maka bisa dengan memberikan batas waktu lebih awal seperti Kamis ataupun hari lainnya. Yang kedua yaitu singkirkan gangguan saat bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kalau ada hal-hal yang mengganggu seperti bermain gadget atau apapun, kalian bisa menyingkirkan terlebih dahulu sebelum bekerja. Seperti contoh matikan handphone dan televisi agar kalian bisa mulai bekerja secara maksimal.
Yang ketiga yaitu kasih diri kalian sendiri, yaitu self reward sebagai apresiasi. Memberi hadiah buat diri sendiri itu sebagai apresiasi buat hal yang sudah kita lakukan. Cara ini akan membantu untuk berhenti menunda karena bisa jadi lebih semangat dalam mengerjakan tugas berikutnya. Yang terakhir yaitu mulai pekerjaan dalam hitungan 5 detik. Setiap kali merasa enggan mengerjakan suatu tugas, hitunglah sampai 5 detik. Tepat setelah hitungan kelima, bangkitlah dari rasa malas dan mulai mengerjakan tugas yang ada. Motivasi dari saya adalah jangan menunda sebuah pekerjaan. Lebih baik melihat apa yang kamu kerjakan daripada melihat apa yang tidak pernah kamu kerjakan. Tips yang keenam yaitu membuat jadwal. Kita perlu membuat jadwal agar pekerjaan yang dilakukan menjadi teratur dan tidak membuang-buang waktu kita. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan menurut saya. Yang pertama yaitu buat jadwal untuk hal-hal yang ingin kita lakukan sesuai dengan waktu kita melakukan hal tersebut. Misalnya jika kita bangun jam 8 pagi, kita perlu membuat jadwal bangun di jam 8 pagi. Dan jika biasanya tidur di jam 10, kita perlu membuat jadwal tidur di jam 10. Yang kedua yaitu pintar dalam mengatur jadwal. Membuat jadwal yang tidak sesuai dengan cara hidup sehari-hari kita pasti susah untuk dilakukan setiap hari. Seperti misalnya berolahraga, kita tidak bisa menaruhnya di jadwal karena tidak bisa dilakukan untuk rutin sehari-hari jika dari kita sendiri tidak menyukai olahraga. Yang ketiga yaitu kita perlu membiasakan diri dengan melakukan jadwal yang sudah kita buat agar menjadi nyaman bagi diri sendiri dan juga membuat waktu yang ada menjadi lebih bermanfaat. Yang terakhir yaitu membuat jadwal yang sanggup kita lakukan sehari-hari. Dengan begitu kita bisa menjadi disiplin dalam melakukan aktivitas di dalam jadwal tersebut tanpa terbebani. Motivasi dari saya adalah mulailah dengan progres yang kecil. Karena progres adalah progres, tidak peduli sekecil apapun. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you.